Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ini kita akan membahas materi yang pertama tentang usul fikih. Ya. Jadi untuk minggu ini masih saya yang menyampaikan. Untuk minggu depan silahkan nanti untuk kelompok yang pertama untuk mempersiapkan tugas makalahnya dan menyiapkan teknis presentasinya seperti apa. Itu diserahkan semuanya kepada kelompok yang presentasi yang mau pakai video yang offline atau video yang seperti ini, yang Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Silakan saja. Nanti diserahkan seluruhnya kepada kelompok masing-masing. Oke, materi yang pertama ini kita akan membahas pertama kaitannya dengan pengertian usul fikih, ruang lingkupnya, objek kajiannya, tujuannya mempelajari usul fikih, kemudian ada perbedaan syariah fikih usul fikih, sejarah perkembangannya dan beberapa aliran-aliran usul fikih ya, dan juga beberapa karya-karya ulama usul fikih. Ini materi ini cukup banyak ya, sehingga ini adalah merupakan rangkaian supaya kita bisa mendapatkan banyak materi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena ini sebenarnya bukan menjadi fokus materi kita ya, yang menjadi fokus materi kita itu sudah mulai pada saat mahasiswa menyampaikan materi dalam presentasinya itu adalah merupakan yang materi khusus atau yang intinya. Kalau ini masih pembukaan, masih kaitannya dengan mengenal seberapa jauh kita ini belajar usul fikih itu untuk apa sih, ya? Tujuannya apa sih? Apa saja sasaran atau target yang akan didapatkan ketika kita sudah mempelajari ilmu usul fikih ini. Ya, karena itu kita harus memahami betul kaitannya dengan apa yang akan kita jalankan, apa yang kita lakukan ini. Kalian mengambil atau otomatis sebagai program yang otomatis ya, karena sudah langsung mendapatkan materi atau mata kuliah ini tanpa harus memilih. Ya. Jadi usul fikih ini ya adalah dua kata gabungan, usul dan fikih. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya pendek. Ya, susunan itu. Kalau bahasa Indonesia itu seperti misalkan ya, Banyumas itu berwarna emas, gitu ya. Dari banyu yang berwarna emas, air yang berwarna emas, kemudian digabungkan menjadi satu menjadi Banyumas. Bukan lagi bahasa Banyumas itu menjadi sesuatu yang air yang berwarna emas, tapi sebuah daerah yang ada di kabupaten atau menjadi kabupaten atau berada di provinsi Jawa Tengah misalnya gitu. Itu namanya penggabungan kata. Jadi dalam bahasa Arab juga ada penggabungan kata. Di antaranya penggabungan kata namanya susunan idhofah. Nah, usul itu artinya pokok, aslun gitu ya. Fondasi, dasar itu namanya aslun. Di usul itu adalah pokok, dasar, sementara fikih artinya adalah pemahaman, paham, mengerti, itu fikih. Sehingga kalau dikaitkan, digabungkan jadi satu, usul fikih berarti pokok-pokok atau dasar-dasar dalam memahami sesuatu yang secara mendalam. Itu namanya usul fikih. Nah, sedangkan fikih sendiri itu diistilahkan sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum praktis. Makanya nanti akan ada perbedaan antara fikih dengan usul fikih. Kalau fikihnya itu kita sudah mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum yang praktis, tetapi kalau usul fikih ini baru sebagai pokok, dasar memahaminya bagaimana. Ya, kalau saya contohkan gini, sholat 5 waktu, kita mengetahui bagaimana caranya sholat asar misalkan gitu. Itu berarti adalah merupakan fikih. Ya. Tetapi tahunya sholat asar dari mana? Ya berarti hadis yang menjelaskan tentang misalkan aqimus sholah, atau hadis-hadis yang Quran, ayat Quran misalkan aqimus sholah, atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang perintah tentang sholat dan penggambaran Kanjeng Nabi tentang sholat asar. Misalkan seperti itu. Itu namanya usul fikih, nanti arahnya ke sana, arahnya ke usul fikih. Tapi kalau bagaimana caranya sholat, bagaimana kita memahami, kemudian nanti akan kita praktekkan dalam sholat, itu namanya fikih namanya. Itu secara harfiah. Ya. Kemudian selanjutnya yang kaitannya dengan usul fikih,
dalam beberapa tokoh ya, pendapat para tokoh, kalau kan tadi secara bahasa ya. Kalau secara beberapa pendapat para tokoh yang namanya usul fikih, misalkan kita ambil pengertian dari Syekh Quduribik ya, yang mengatakan bahwa yang namanya usul fikih itu adalah kaidah-kaidah yang dengan kaidah itu dapat diistinbatkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil tertentu ya. Itu menurut Quduribik. Kemudian menurut Al-Amidi, yang namanya usul fikih adalah dalil-dalil fikih. Makanya tadi saya sampaikan aqimus sholah itu bagian dari usul fikih. Tapi kalau praktek sholatnya, mengetahui praktek sholatnya itu fikih. Jadi dalil-dalil fikih yang arahnya dilalahnya atas hukum-hukum syariat serta tata cara pengambilan hukum dari sisi dalil ijmali, bukan yang tafsili. Ya. Kemudian Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ilmu tentang kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara. Menjadi sarana ya, sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara. Kalian mau bisa mengerti sesuatu, sarannya bagaimana? Ya sarananya belajar, sarananya dengan mengaji dan lain sebagainya. Itu berarti ibaratnya seperti itu. Kemudian Abu Zahro mengatakan bahwa ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang menjelaskan kepada mujtahid, kepada orang yang akan mengeluarkan hukum dari Quran dan hadis tentang bagaimana mujtahid itu memiliki jalan, memiliki cara yang harus ditempuh dalam mengambil hukum-hukum dari nas. Kita ini taunya apa itu haram, ya, apa itu halal, ya. Kalau tidak disebutkan di dalam kayak misalkan aqimus sholah, itu kan tidak disebutkan sama sekali di dalam ayat Al-Quran bahwa itu wajib. Nah, itu bahasanya seperti itu. Jadi mengeluarkan hukum dari nas yang dilakukan oleh mujtahid itu butuh cara-cara, butuh jalan. Ya, bagaimana? Yaitu dengan usul fikih. Jadi dengan ada usul fikih ini, para mujtahid dapat memahami jalan yang harus ditempuh dalam mengambil hukum-hukum dari nas Al-Quran, hadis, dan juga dari dalil-dalil yang lain yang kemudian disandarkan kepada nas itu sendiri. Jadi kalau secara tidak langsung ya nama usul fikih itu berarti kumpulan kaidah atau metode cara yang menjelaskan kepada ahli hukum Islam tentang bagaimana cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil itu namanya usul fikih ya. Jadi kita dari sini kita dapat pahami bahwasanya yang namanya usul fikih itu adalah bagaimana kemudian para mujtahid mendapatkan cara, mendapatkan jalan untuk bisa mengeluarkan dalil-dalil dari Al-Quran. Kenapa kok harus butuh mujtahid? Nah, kalau kita tidak ada mujtahid, itu kita tidak bisa menjalankan ibadah ini dengan baik. Ya, kalau kalian mencari bagaimana tata caranya sholat zuhur, ya, di Al-Quran tidak ada. Di Al-Quran tidak ada. Di hadis ada, tetapi masih berantakan. Belum ada kata-kata ini syarat wajib, ini syarat sah, ini rukun. Itu tidak ada. Yang membatalkan ini dan lain sebagainya. Masih berantakan sekali. Nah, kemudian yang menata itu semua adalah para mujtahid. Ya, nanti ada mujtahid yang mutlak, ada mujtahid yang kemudian nanti bagian-bagian yang masih taklid ya. Itu nanti akan dibahas di materi terakhir ya tentang ijtihad. Jadi itulah yang kemudian namanya usul fikih. Jadi dari sini kita dapat pahami mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sifatnya itu adalah kita mengetahui cara masak, ya cara memasak. Bukan kita hanya mengetahui bagaimana masakan itu enak atau tidak, itu tidak. Tetapi bagaimana cara memasaknya sehingga jadilah masakan-masakan yang enak disantap dan enak kemudian dilaksanakan. Objek kajian usul fikih menurut Wahbah Zuhaili, objek kajian usul fikih itu pertama mengkaji sumber hukum Islam. Ya, sumber-sumbernya dari mana. Makanya kalian melakukan, kita ini umat Islam ketika melakukan sesuatu atas dasar Islam, atas nama Islam, itu harus memiliki dalil. Ya, harus ada sumbernya. Tidak bisa kemudian kita melakukan sesuatu atas nama Islam tetapi tidak ada dalilnya. Itu nggak bisa. Maka harus ada dalil. Nah, bagaimana cara mengkaji dalil-dalil ini? Yaitu kita kaji melalui usul fikih. Jadi usul fikih itu mengkaji sumber-sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang dapat digunakan untuk menggali hukum-hukum syara. Kemudian yang kedua, mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang secara lahir dianggap bertentangan, baik melalui al-jam'u wa taufik, kemudian tarjih al-adillah, nasakh atau tasakut dalil ini. Kemudian seolah-olah kadang kita menemukan beberapa dalil yang saling bertentangan. Seolah-olah ini ya, bagi kita yang awam ini terlihat bahwa dalil ini bertentangan. Satu sisi
seperti ini, sisi yang lain seperti ini. Bagaimana ya? Maka nanti ada kompromi dalil, mengkompromikan dalil, atau mengunggulkan satu dalil yang satu diunggulkan, yang lainnya dikalahkan, atau dinasakh, yang satunya dinasakh, yang satunya tidak dilakukan, atau dua-duanya tasaqut dalil ini, pengguguran kedua dalil yang bertentangan. Bisa jadi dua-duanya tidak dilakukan. Ya, misalkan pertentangan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, atau hadis dengan pendapat akal. Itu bisa dikaji di dalam usul fikih dan objeknya ke sana, arahnya ke sana. Kemudian kaitannya pembahasan ijtihad. Ya, ketika ada permasalahan baru yang itu tidak disebutkan di dalam ayat Al-Quran maupun hadis, maka butuh ijtihad. Kayak misalkan pil koplo, pil ekstasi, narkoba, itu hukumnya apa? Di Al-Quran tidak ada. Ya, tidak ada bahasa koplo, itu nggak ada. Tidak ada bahasa ekstasi, nggak ada. Quran, hadis nggak menyebutkan sama sekali. Bagaimana kemudian kita mengatakan bahwa pil koplo itu haram? Ya melalui ijtihad para ulama. Nah itu. Dengan cara apa? Ya mestinya kalau sumber hukum Islam harusnya mengacunya pada Quran dan hadis. Tapi buktinya Quran dan hadis nggak ada itu kan bahasa-bahasa pil koplo, pil ekstasi dan lain sebagainya. Maka butuh namanya ijtihad. Nah disinilah kemudian usul fikih akan membahas kaitannya dengan ijtihad, syarat-syarat orang berijtihad, bagaimana sifat-sifat orangnya, dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan tentang hukum syar'i, nas dan ijma' yang meliputi syarat-syaratnya dan macam-macamnya. Baik itu berbuat tuntutan, atau berbuat yang harus ditinggalkan, kayak misalkan haram itu yang seperti apa, wajib yang seperti apa, halal yang seperti apa, gitu ya, sah yang seperti apa, kemudian sebabnya apa, sesuatu yang mencegahnya apa, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam kajian usul fikih. Kemudian ada pembahasan tentang kaidah-kaidah yang digunakan dan cara menggunakannya dalam mengistinbatkan hukum dari dalil-dalilnya. Itu juga termasuk bagian dari kajian usul fikih. Kemudian berlanjut pada tujuan dan fungsi usul fikih. Apa sih tujuannya? Secara umum, tujuan usul fikih adalah kita mengetahui dalil-dalil penetapan hukum syara. Tadi saya sampaikan bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kalau itu bernafaskan Islam, bernama agama Islam, maka harus memiliki dalil. Ya, dalil. Nah, dengan usul fikih kita akan mengetahui dalil-dalil penetapan hukum itu. Ya, ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Itu dari mana itu? Dalil-dalilnya itu mana? Nah, itu kita mempelajari usul fikih, kita akan mendapatkan itu semua. Kemudian dengan mengetahui usul fikih, kita akan mengetahui dasar-dasar dalam berdalil. Ya, dasar-dasar berdalil itu bagaimana caranya? Pengambilannya seperti apa? Dengan usul fikih kita dapat mengetahui cara berdalil yang benar. Ya, cara dalil yang benar. Kita mengambil dalil yang seperti apa itu dengan usul fikih tentunya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa kalau mengatasnamakan agama, sesuatu yang kita lakukan atas nama agama, maka harus memiliki dalil. Dan bagaimana cara mengambil dalil yang benar? Dengan cara belajar usul fikih. Nah, ketika pada zaman sekarang ini timbul masalah-masalah baru yang tidak ada dalam nas Al-Quran, dalam masa Nabi tidak ada, kita bingung hukum melaksanakannya bagaimana. Nah, ketika kita mempelajari usul fikih, maka kita akan tahu, akan bisa melihat bahwa berijtihad itu sesuatu yang amat sangat penting ya ketika kita ingin mengeluarkan sebuah hukum dalam nas Al-Quran maupun hadis. Kayak tadi saya sampaikan, pil koplo, pil ekstasi, narkoba, dan lain sebagainya, jenis-jenis yang dilarang itu pelarangan dari agamanya mana? Nah, itu dalilnya mana? Nah, kalau tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis, nah terus gimana caranya? Ya ijtihad berarti. Nah, ijtihadnya bagaimana metodenya? Nah, itulah yang kemudian dijelaskan di dalam kajian usul fikih. Dalam usul fikih juga akan dipelajari mengenai kaidah-kaidah dalam berfatwa, syarat-syaratnya serta adab-adabnya. Ya, dalam mempelajari usul fikih juga kita dapat mengetahui sebab-sebab yang menjadikan adanya perselisihan. Kita tahu bahwasanya misalkan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ya, ketika antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya itu bersentuhan kulit, maka wudunya batal. Tetapi imam selain Syafi'i, misalkan Imam Hanafi misalkan, tidak batal itu. Ya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan bukan mahram, itu wudunya tidak batal. Loh kok bisa? Nah gitu kan. Kok bisa perselisihan ini kalau kita tidak tahu akar munculnya perselisihan, maka tentunya kita akan menjadi saling menyalahkan ya, saling membenarkan pendapat sendiri. Tapi kalau kita mengetahui kenapa mereka berbeda pendapat, kenapa mereka memunculkan sebuah keputusan seperti itu, sementara yang ini seperti ini dan begitu seterusnya, kita akan menjadi wawasannya luas. Oh, ternyata seperti ini toh. Nah, gitu kan. Itu berarti
kita akan semakin luas dan akan semakin moderat di situ posisinya pemikiran kita. Itulah mempelajari usul fikih. Dengan usul fikih dapat menjauhkan seseorang dari fanatik buta. Ya, kenapa? Karena kita akan mengetahui pendapat-pendapat orang lain dengan berbagai macam dalil-dalil mereka yang mereka ajukan, dan kita tahu akhirnya mereka mengajukan pendapat seperti ini ya karena seperti ini. Tidak kemudian saling menyalahkan, saling fanatik buta dan lain sebagainya. Kemudian usul fikih dapat menjaga kebekuan agama Islam. Agama Islam itu jangan sampai kemudian tidak berkembang, gitu ya, tidak berkembang. Begitu ada hal yang baru, akhirnya kolot, ya. Orang ini tidak boleh, ini haram karena tidak ada pada zaman Nabi. Memang, ya. Tapi kan kondisi berubah, zaman berubah. Makanya jangan beku. Dengan usul fikih kita akan menjadi berinovasi, ya. Di dalam berbagai macam kajian-kajian hukum itu kita punya inovasi-inovasi. Ya. Kita punya alat-alat untuk bisa kemudian mengembangkan, kemudian bisa memperdalam kembali, itu ya. Sehingga Islam itu selalu solihun likulli zaman wa makan, selalu layak atau pantas, ya, dianggap sebagai ajaran yang sesuai dengan tempat dan waktunya sampai kapanpun itu akan pas. Ya. Tapi kalau kitanya memandang bahwa itu selalu beku, ya, tidak ada, kalau sudah tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, ya sudah, bukan Islam. Nah, itu kan repot di situ. Saya contohkan gini. Dalam ayat Al-Quran disebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi digoncang dengan goncangan yang luar biasa, seluruh isi bumi itu dikeluarkan semuanya. Nah, kita kalau misalkan memahami ayat ini, tentunya kita akan langsung mengarah pada ini adalah kiamat. Nah, sehingga apa yang kita butuhkan dalam Islam itu hanyalah mempercayai suatu saat akan terjadi kiamat. Ya, dan itu merupakan rukun iman, ya. Tetapi tidak pernah kemudian memperbarui bagaimana kemudian kita mempelajari ilmu-ilmu lain, misalkan gitu. Ya, diantaranya adalah ilmu BMKG misalnya, gitu ya, Badan Meteorologi dan Geofisika itu ya, yang kaitannya dengan gempa-gempa kayak gitu. Nah, ini kalau dicek gempa ini seberapa SR, seberapa besar goncangan itu, sehingga dari goncangan itu kok bisa seluruh isi bumi kok bisa keluar. Nah, itu kan kebekuan kita yang kemudian hanya sekedar memahami itu adalah rukun iman. Ini kita akan kemudian menjadi bangkit dan memahami betul secara lebih mendalam, terutama juga kaitannya dengan hukum, ya. Bagaimana kemudian hukum mempelajari tentang hal itu dan sebagainya. Ini supaya tidak terjadi kebekuan di dalam ajaran antaranya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan capaian pembelajaran kita. Jadi kan di RPS itu kan ada capaian mahasiswa mempelajari usul fikih, ya, secara spesifik, maka diharapkan mahasiswa mampu memahami sumber-sumber hukum Islam. Nanti akan ada sumber hukum Islam itu kalau hanya Quran dan hadis, makanya ada jargon kembalilah pada Quran dan hadis, itu jadinya salah. Kenapa? Karena menafikan yang lain. Nah, kenapa kok harus ada yang lain? Lah, buktinya banyak sekali permasalahan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana cara kita kemudian mengambil ayat dan hadis itu, sementara secara spesifik tidak ada? Maka kita butuh penggunaan sumber-sumber yang lain. Nah, disinilah kemudian di dalam usul fikih akan dijelaskan kaitannya dengan sumber-sumber yang tidak hanya mansus, tidak hanya nas, tidak hanya Al-Quran maupun hadis, tapi masih banyak sumber-sumber lain yang bisa dijadikan sebagai ajaran Islam. Nah, dan mahasiswa dituntut untuk mengetahui sumber-sumber itu. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan berbagai metode perumusan dan penggalian istinbat hukum. Ya, setidaknya tadi ya pil koplo, pil ekstasi, kalian tahu bahwa itu hukumnya haram. Nah, haramnya dari mana? Nah, ini menjelaskan metode perumusan keharaman pil ekstasi, pil koplo dan lain sebagainya itu dengan mempelajari usul fikih ini, ya, diharapkan kalian bisa menggodok itu, ya, menggodok pemahaman tentang bagaimana caranya merumuskan, kok bisa ya, bisa jadi kok haram ya, dari mana ya. Nah, itu proses-proses pengambilan hukumnya dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan bisa. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan metode istinbat hukum dalam menyelesaikan problematika hukum di tengah-tengah masyarakat. Nah, tengah-tengah masyarakat ini banyak sekali problematika yang baru muncul, yang kalau dilihat di dalam ayat Al-Quran dan hadis tidak ada. Maka bagaimana kemudian mahasiswa mampu setidaknya menerapkan beberapa metode-metode hukum di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kemudian masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kita, adanya misalkan perbedaan antara kunut, perbedaan antara kemudian taraweh 20 dengan yang 8, itu menjadi problematika yang terus menjadi konflik, ya. Kita harus menerapkan bagaimana caranya ini. Nah, disitulah kemudian kita bisa menggali, ya, sumbernya dari mana, yang 20 dari mana, yang 8 dari mana.
Oh, ternyata titik tekannya di sini. Oh, ternyata perbedaannya di sini. Nah, dijelaskan. Yang jelas, pertama, nanti kan dijelaskan, urusan tarawih itu adalah urusan yang amalan sunnah, ya, amalan sunnah. Nah, amalan sunnah itu juga masih ijtihad, ya, masih ijtihadiyah kaitannya dengan jumlahnya. Yang jelas, yang terbaik adalah ya sebagaimana disampaikan menurut pendapat masing-masing. Silakan yang mau 8, silakan yang mau 20, silakan, misalnya seperti itu, ya. Jadi bisa memberikan gambaran-gambaran penjelasan, pencerahan kepada masyarakat. Selanjutnya kaitannya dengan perbedaan usul fikih dan fikih. Usul fikih itu pengetahuan tentang kaidah dalam mencari mengeluarkan hukum. Ya, sementara fikih pengetahuan hukum-hukum syaraknya. Kayak tadi saya sampaikan, kita sholat, ini ya, sholat. Bagaimana tata caranya sholat itu fikih, ya, fikih. Tapi kalau misalkan bagaimana hukumnya sholat itu usul fikih. Atau kaitannya kalau kita gambarkan dalam hal masakan, ya, kalau fikih itu masakan yang sudah jadi sehingga tinggal santap saja, ya, pengetahuan kita tentang praktek ibadah sholat itu fikih. Nah, itu sehingga kalau ibaratkan masakan itu masakan yang sudah jadi yang tinggal santap. Tapi kalau usul fikih bagaimana kemudian cara memasaknya, sehingga menjadi masakan yang terenak, yang menghasilkan masakan terenak, itu adalah usul fikih. Jadi cara bagaimana kemudian memasak menghasilkan masakan yang enak, itu adalah usul fikih. Nah, hasil dari pembuatan masakan itu namanya fikih. Nah, itu gambarannya, ya, supaya lebih mudah memahaminya. Jadi kalau usul fikih berusaha mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syar'i, sementara fikih mengetahui hukum syarak yang kemudian diamalkan. Jadi hakikat fikih itu diantaranya, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum yang Allah tetapkan. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat amaliyah, furu'iyah, ya, amaliyah dan furu'iyah. Pengetahuan tentang hukum Allah yang dijelaskan itu didasarkan pada dalil-dalil tafsili fikih. Fikih digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang mujtahid atau seorang yang ahli fikih. Itu adalah hakikat fikih, ya. Nah, jadi kalau misalkan digambarkan seperti ini, perbedaan antara disiplin ilmu fikih dengan usul fikih. Ya, kalau fikih definisinya ilmu tentang hukum syarak. Kalau kaitannya dengan usul fikih adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan metode penggalian hukum. Ya. Objek kajiannya itu adalah hukum perbuatan mukallaf. Kalau yang fikih, kalau yang usul fikih, objek kajiannya berupa teks atau dalil-dalil atau kaidah usul. Nah, itu usul fikih. Metodenya istimbat melalui dalil spesifik, dalil rujukan, menggunakan kaidah perumusan hukum kalau fikih. Kalau yang usul fikih, ijtihad. Aspek usul fikih ada uruf, ada syaddu dzari'ah, ada maslahah mursalah, dan begitu seterusnya. Sumbernya sama, Quran dan hadis, sama-sama Quran hadis. Tujuannya menerapkan hukum syariat atas semua tindakan dan ucapan manusia sehingga menjadi rujukan. Ya, fikih. Kita melakukan perbuatan ini dari mana? Ya, kita ambilnya dari fikih, kita fikih. Bagaimana tahunya kita cara sholat? Ya dari fikih. Nah, gitu. Ya. Tapi kalau yang usul fikih tujuannya dalam menetapkan hukum yang tadinya belum jelas kemudian ditetapkan, dijadikan sebagai acuan norma. Ini adalah usul fikih. Itu tujuan kaitannya dengan kajian fikih dan usul fikih. Ini perbedaannya di situ. Kemudian selanjutnya syariat dengan fikih sih apa? Nah, gitu. Nah, kita belajar fikih. Apakah itu sama dengan syariat? Nah, kalau syariat itu masyara'allahu li'ibadihi minal ahkamil lati ja'a biha nabiyyun minal anbiya sawa'un ma yata'allaqu bil i'tiqad wal ibadat wal muamalat wal akhlaq wa nizamil hayat. Apa-apa yang disyariatkan oleh Allah pada hamba-hambanya, isinya bisa berupa hukum-hukum yang dibawa oleh para nabi, kemudian baik yang hukum-hukum itu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, baik berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan akhlak, atau berkaitan dengan aturan-aturan dalam kehidupan. Itu adalah yang namanya syariat. Jadi syariat itu luas sekali, umum, ya, umum. Apapun yang kemudian Allah syariatkan kepada hamba-hambanya itu namanya syariat. Ya. Sementara fikih artinya adalah al-ilmu bil ahkam asy'ariyah al-amaliyah al-muktasab min adillatihah at-tafsiliyah. Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah, ya, bukan akidah, amaliyah. Amaliyah itu berarti praktek, praktis, ya, perbuatan nyata. Nah, itu. Yang diambil perbuatan nyata itu diambil dari beberapa dalil-dalil yang rinci. Itu namanya fikih namanya. Nah, itu kaitannya dengan fikih dengan syariat. Nanti bisa silakan dibaca sendiri ya PPT yang kemudian
kaitannya dengan unsur-unsur fikih Islam. Nah ini ada ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, nah, ya. Itu fikih Islam, ini unsur-unsurnya di antaranya. Ini perbedaannya. Nah, kemudian ada hukum-hukum tentang undang-undang itu fikih itu, fikih negara, fikih Indonesia dan lain sebagainya. Itu adalah hasil-hasil yang dibuat untuk kemudian sebagai aturan yang secara praktis dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat kehidupan manusia. Itu namanya fikih. Ya, kalau ibaratnya teori dengan praktek, gitu ya. Teorinya itu memakai usul fikih, kalau prakteknya memakai yang fikih, ya. Itu. Nah, otoritas syariat dan fikih ada sekitar 4, ada fatwa, ada fikih, ada peraturan perundang-undangan, ada keputusan hakim. Itu adalah merupakan diantaranya adalah syariat atau fikih otoritasnya. Kemudian selanjutnya sejarahnya bagaimana sih munculnya usul fikih itu? Jadi enaknya itu pada zaman Nabi para sahabat itu sudah enak, ya. Ada masalah itu sudah langsung mengarahnya langsung pada kanjeng Nabi. Tinggal ditanyakan pada kanjeng Nabi saja. Kanjeng Nabi ini ada masalah gimana kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi menjelaskan seperti ini, ya. Tetapi walaupun ada kanjeng Nabi sebagai perpustakaan berjalan, ya, tetapi juga kanjeng Nabi tidak menutup kemungkinan memberikan arahan kepada para sahabat untuk berinovasi, untuk bisa berkembang pemikirannya. Ya, kalau misalkan kenapa kok seperti itu? Karena suatu saat kalau kanjeng Nabi wafat, tentunya kanjeng Nabi akan meninggalkan sahabat-sahabat yang cerdas-cerdas. Tapi kalau hanya sekedar para sahabat itu hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi tanpa dia melakukan pemikiran-pemikiran, maka tentunya ketika kanjeng Nabi wafat oleng, ya. Ini para sahabat oleng karena sudah tidak ada nabi. Tapi begitu para sahabat dapat diberikan kesempatan untuk berinovasi, mengembangkan pemikirannya, maka tentunya kanjeng Nabi akan merasa tenang. Di antaranya gini, ada sebuah hadis Mu'adz bin Jabal itu diminta oleh kanjeng Nabi untuk menjadi gubernur di Yaman. Mu'adz bin Jabal itu. Nah, antara Yaman dengan Madinah itu tentunya jaraknya jauh. Kalau misalkan terjadi permasalahan di Yaman, kalau kemudian nanyanya kepada kanjeng Nabi, sementara permasalahan itu harus segera ditangani, maka tentunya akan berbulan-bulan. Karena perjalanan dari Yaman saja berapa hari ke Madinah, gitu ya. Kemudian belum lagi tanggapi dan lain sebagainya, itu akan lama sekali prosesnya. Ya, karena kalau sekarang sih gampang ya, karena bisa pakai komunikasi teknologi tentunya. Ya. Tetapi kalau dulu tidak ada, sehingga harus datang langsung. Nggak datang langsung, kendaraan pun juga belum bisa secepat itu seperti yang sekarang, ya. Sehingga kanjeng Nabi khawatir nih kalau misalkan itu terjadi, maka nanti akan berlarut-larut permasalahan itu tidak segera ditangani. Oleh karena itu kanjeng Nabi minta di samping juga memberikan gambaran ini agar supaya sahabat itu juga mampu berkembang, ya, berinovasi. Nah, kanjeng Nabi bertanya, "Hai Mu'adz, kamu saya utus menjadi gubernur Yaman. Sekarang gini, kaifa taqdi? Bagaimana cara kamu ketika terjadi permasalahan di sana, kamu putuskannya caranya bagaimana?" Kemudian sahabat Mu'adz mengatakan, "Faqala aqdi bima fi kitabillah." Kalau ada permasalahan yang terjadi di Yaman, nanti akan saya putuskan sesuai dengan apa yang di dalam Al-Qur'an. Kemudian kanjeng Nabi bertanya, "Fa ilam yakun fi kitabillah?" Kalau tidak ada di dalam Al-Qur'an gimana? "Fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka kata Mu'adz, dengan menggunakan sunnah Rasulullah. Fa ilam yakun fi sunnati Rasulillah? Bagaimana kalau di Al-Qur'an tidak ada, di sunnah tidak ada, permasalahan itu dijawabnya bagaimana caranya? Qala ajtahidu ra'i. Saya akan berijtihad dengan pendapat saya. Dan kanjeng Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti menunjukkan bahwa ada pentakrir, ya, takrir bahwa ijtihad itu didorong oleh kanjeng Nabi. Ya, didorong oleh kanjeng Nabi dengan bukti bahwa kanjeng Nabi bahwa ini adalah allazi waffaqa, sesuatu yang sudah diberikan taufik oleh Allah. Nah, sehingga inilah ijtihad muncul pada zaman Nabi, ya. Walaupun Nabi ada, tetapi para sahabat juga tidak dibiarkan begitu saja hanya menanyakan pada kanjeng Nabi bagaimana kemudian berkembang, ya. Termasuk juga misalkan ada sahabat Umar bin Khattab, itu pada saat puasa beliau itu mencium istrinya. Ya, akhirnya sahabat Umar merasa ini adalah dosa besar ini. Aduh, gimana ya, saya lagi puasa kok mencium istri saya. Nah, itu. Akhirnya sowan pada kanjeng Nabi, tanya pada kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi, gimana ya? Saya sudah melakukan sesuatu yang luar biasa besarnya, ini kesalahan terbesar. Qobal tua anasoim. Saya mencium istri saya tapi saya posisinya sedang puasa. Gimana kanjeng Nabi?" Kemudian kanjeng Nabi menyatakan, "Aro'aita law tamat bima'in wa anta soim." Kamu
pendapatmu kira-kira gimana kalau ada orang puasa tapi berwudu berkumur-kumur ya, orang puasa kumur-kumur, kira-kira gimana? La ba'sa kanjeng Nabi, tidak apa-apa kanjeng, ya sudah. Nah itu, ya sudah. Maksudnya, ya itu juga nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya tidak masalah, tidak membatalkan puasa, hanya makruh kan gitu ya, tidak membatalkan puasa. Nah itu. Tapi kanjeng Nabi tidak langsung membahasnya dengan jawaban tidak puasa, tidak apa-apa puasanya, gitu ya. Tidak seperti itu. Tapi kanjeng Nabi mengkiaskan. Nah ini kemudian muncul kias, menggambarkan penyamaan antara kumur-kumur pada saat puasa dengan mencium istrinya itu. Kemudian ketika permasalahan sholat di Bani Quraidah, kanjeng Nabi menyampaikan pada para sahabat kayak gini, la yusolliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kalian, salah satu dari kalian jangan sholat asar kecuali nanti sampai di Bani Quraidah. Nah ternyata ada sekelompok sahabat yang itu kelompok terakhir, sehingga kalau kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi bahwa tidak boleh sholat kecuali nanti di Bani Quraidah, nanti akan ketinggalan sholat asarnya, karena bisa jadi sampai di Bani Quraidah itu isya. Ya, karena perjalanannya jauh dan juga kelompok terakhir, gitu ya, sehingga nanti akan meninggalkan waktu sholat asar. Para sahabat bingung di tengah perjalanan. Akhirnya ada yang sholat asar di jalan dan ada yang belum sholat asar sampai kemudian sampai di Bani Quraidah, walaupun kemudian qadha. Nah, kemudian hal itu disampaikan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini ada dua pendapat, ini gimana nih kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi hanya tersenyum dan tidak marah sama sekali. Nah ini menunjukkan bahwasanya pada zaman Nabi para sahabat sudah berbeda pendapat itu kaitannya dengan apa yang disampaikan kanjeng Nabi. Ya, ada yang dipahami apa yang tadi, jangan sholat nanti sampai di Bani Quraidah saja sholatnya. Nah, ternyata ada yang betul-betul tekstual itu sholatnya hanya di Bani Quraidah. Ya, walaupun nanti qadha. Nah, itu. Walaupun sampai keluar sholat waktu asarnya. Tapi yang satunya itu pokoknya ya sholat. Maksudnya itu kanjeng Nabi Bani Quraidah itu kalau kita sampai di Bani Quraidah masih punya waktu sholat asar, maka sholatnya di sana. Tapi kalau kayak gini, ya tidak sampai pada waktu sholat asar, maka di jalan saja. Nah itulah bentuk dari munculnya ijtihad. Para sahabat ijtihad itu. Ya, kanjeng Nabi tidak pernah menyuruh para sahabat untuk membukukan Al-Quran, ya, tetapi kemudian Al-Quran dibukukan. Nah itu juga termasuk bagian dari ijtihad. Pada zaman tabi'in apalagi sudah berkembang ya pada zaman ini. Pada zaman tabi'in juga sudah mulai banyak ya, apalagi ilmu-ilmu sudah sangat mapan sekali, banyak sekali ilmu-ilmu yang kemudian integrasi ya antara keilmuan Yunani masuk ke dunia Islam, dari Eropa masuk ke dunia Islam dan lain sebagainya. Ya, sehingga akan muncul berbagai macam bentuk dari pemikiran-pemikiran usul fikih itu sendiri. Ya, itu kaitannya dengan perkembangan utamanya siapa? Imam Syafi'i antaranya. Ini pencetus sebagai bapak usul fikih dalam sejarah dikenal adalah Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i menyampaikan sebuah risalah ya, yang kemudian namanya Ar-Risalah dari kitabnya usul fikih Imam Syafi'i. Ya. Kemudian selanjutnya ada beberapa aliran-aliran usul fikih. Ada aliran Syafi'iyah, ada aliran kemudian Mutakalimin ya. Mutakalimin ini Syafi'iyah juga, ada aliran jumhur ulama. Ini perbedaan aliran-aliran saja, dan kitab-kitabnya juga bisa dibaca sendiri ya, pengertian dengan apa aliran-aliran tadi bersama, kemudian keunggulannya, metode-metodenya silakan nanti dibaca sendiri, dan file PPT-nya sudah saya kirimkan di Google Classroom ya, nanti bisa dikaji sendiri. Kalau kita bahas ini bisa sampai berjam-jam ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup Zoom-nya, nanti silakan bisa beralih ke WA Group. Ya, demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih.